Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang menjelaskan materi tentang model pembelajaran problem solving learning yang beranggotakan saya sendiri Zeti Radi Gustari NPM 1950246 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Topan Mahendra NPM 1950282. Perkenalkan, nama saya Sofi Firdasari, NPM 1950257. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kurniawan, NPM 195020066. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut juga problem solving learning. Di sini saya mengambil dua pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat Prawiro yang mengatakan bahwa problem solving adalah metode mengajar dengan jalan menghadapkan siswa pada suatu masalah yang harus dipecahkan oleh siswa itu sendiri dengan mengarahkan segala kemampuan yang ada pada diri siswa tersebut. Yang kedua, ada menurut Mbulu. Model pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjanjikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dalam usaha memecahkan jawaban oleh siswa itu sendiri. Selain itu, model pembelajaran problem solving merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian secara ilmiah. Metode ini tidak mengharapkan siswa hanya sekadar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui metode problem solving, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Selanjutnya ada tujuan model pembelajaran berbasis masalah, yaitu bertujuan agar siswa bisa menyerap dan memahami materi pelajaran dengan efektif dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan. Salah satu upaya agar tujuan tersebut terwujud, maka dibentuklah beberapa model taktik dan strategi. Di antaranya yang pertama yaitu siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Yang kedua, kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hadiah intrinsik bagi siswa. Yang ketiga, potensi intelektual siswa meningkat. Yang keempat, ada siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan itu sendiri. Manfaat pembelajaran model berbasis masalah, problem solving learning. Manfaat dari penggunaan model pembelajaran problem solving learning pada proses belajar mengajar untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik. Menurut Zahiri, model pembelajaran problem solving learning memberikan beberapa manfaat, antara lain yang pertama, mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir para siswa, anggapan yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir akan lahir bila pengetahuan makin bertambah. Yang ketiga, melalui inquiry atau problem solving, kemampuan berpikir tadi diproses dalam situasi atau keadaan yang benar-benar dihayati, diminati siswa, serta dalam berbagai macam ragam alternatif. Yang keempat, membina pengembangan sikap perasaan ingin tahu lebih jauh dan cara berpikir objektif, mandiri, krisis, analisis, baik secara individual maupun kelompok. Ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah problem solving learning menurut para ahli. Ciri-ciri pembelajaran problem solving menurut Gazimozo yaitu: yang pertama, metode problem solving merupakan rangkaian pembelajaran. Artinya, dalam implementasi problem solving ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Metode ini menempatkan sebagai dari proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah problem solving learning. Dalam garis besar, langkah-langkah metode pembelajaran masalah atau problem solving dapat disaringkan sebagai berikut. Adanya masalah yang dipandang penting, merumuskan masalah, analisis hipotesa, mengumpulkan data, analisis data, mengambil kesimpulan,
aplikasi atau penerapan dan kesimpulan yang diperoleh. Menilai kembali seluruh proses pemecahan masalah, langkah-langkah PBM yang diadaptasi dari pendapat Araj 2012 dan Fogarty 1997. Tahap 1. Orientasi terhadap masalah. Guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik. Tahap 2. Organisasi belajar. Guru mewakili komunitas peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Tahap 3. Penyelidikan individual maupun kelompok. Guru pembina peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi pengetahuan konsep teori melalui berbagai cara dalam untuk menentukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Tahap 4. Pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dan berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik temukan. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau PowerPoint slide. Tahap 5. Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refreshing atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Secara sederhana, langkah penerapan model pembelajaran berbasis makalah atau problem solving dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut. 1. Siswa dibantu guru mempersiapkan dan merumuskan masalah yang akan diteliti. 2. Siswa mencoba menentukan alternatif pemecah masalah tersebut. 3. Siswa mengumpulkan informasi sesuai alternatif permasalahan yang telah ditentukan. 4. Siswa membuat kesimpulan. 5. Siswa mempresentasikan kesimpulan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari metode problem solving. Yang pertama, ada melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Berpikir di sini yaitu setelah siswa melakukan sebuah pengamatan ataupun mendesain suatu pengamatan atau penemuan, maka setelah berpikir tersebut, siswa dituntut untuk bertindak kreatif. Yang ketiga, ada memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Realistis di sini yaitu bahwa siswa dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan terlalu dipikirkan dengan tinggi-tinggi. Yang keempat, ada mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, yaitu mengumpulkan data-data dan juga menganalisis data tersebut. Lalu setelah itu melakukan penyelidikan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi tersebut. Yang kelima, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Menafsirkan itu memaparkan, mengevaluasi itu untuk mengetahui apa saja kekurangan dari hasil pengamatan kita. Yang keenam, ada merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang ketujuh, ada dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya di dunia kerja. Dengan belajar metode problem solving ini dapat juga digunakan ketika kita berada di dunia kerja. Adapun kekurangan dari metode problem solving learning ini, yang pertama, ada memerlukan cukup banyak waktu. Akibat waktu yang dibutuhkan sangat lama, imbasnya sering terpaksa untuk mengambil waktu pelajaran lain. Yang kedua, ada melibatkan lebih banyak orang.
Yang ketiga ada dapat mengubah kebiasaan peserta didik dalam belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru. Karena dalam menggunakan metode ini memerlukan berbagai banyak sumber belajar, maka menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi siswa. Yang keempat, dapat diterapkan secara langsung, yaitu untuk memecahkan masalah. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.